Pada tahun 1575 berkat persatuan dan kesatuan rakyat Maluku maka berhasillah membuat pasukan Portugis mundur dari Ternate dan kabur ke Ambon. Kurang ajar sekali para penjajah itu. Mereka benar-benar membuat kita sengsara. Kau benar, mari kita kumpulkan masyarakat untuk memberontak. Aku setuju. Bagus, sekarang banyak orang yang setuju untuk memberontak. Sekarang mari kita rencanakan untuk mengusir mereka. Sekarang mari kita langsung menyerang dari pertahanan terlemah mereka. Serang mereka. Mundur semuanya, mereka terlalu tangguh. Ya, kita berhasil membuat mereka mundur. Lalu, pada tahun 1605 VOC datang untuk mengusir pasukan Portugis dan membuat mereka melarikan diri ke timur-timur. Hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda dapat menguasai Maluku, dan mendirikan benteng-benteng di Maluku. Melihat kesempatan ini, petinggi VOC pun melakukan rapat. Ini adalah kesempatan kita untuk menguasai perdagangan Maluku dan sumber daya alamnya. Ya, kita harus mengusir pergi pasukan Portugis terlebih dahulu. Singkat cerita, VOC pun berhasil mengusir Portugis hingga kabur ke Ambon. Dan sejak saat itu pun daerah Maluku menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda. Hingga tiba suatu saat di tahun tanggal 15 Mei tahun 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura yang dipimpin oleh Lucas Celano. Baiklah pasukan, sekarang kita akan menyerang pos pertahanan Belanda dari yang terlemah dan memanfaatkan persenjataannya jika sudah berhasil ditaklukkan. Serang. Kita berhasil. Belanda pun marah dan mengirimkan 300 pasukan yang dipimpin oleh Mayor Betjes. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan dan terjadi di salah satu benteng Duurstede yang ditaklukkan rakyat Maluku. Sial, beraninya mereka. Aku akan membalas kalian. Apa kalian lupa bagaimana sengsaranya rakyat kami akibat perbuatan kalian? Maju pasukan. Tetap pada posisi, kita akan memanfaatkan persenjataan yang ada saat ini dan bertahan di benteng ini. Ya, persenjataan mereka lebih unggul dari kita, namun bukan berarti kalau mereka akan menang. Peperangan terus terjadi hingga pasukan Belanda berhasil memasuki pertahanan rakyat Maluku. Kukira pertahanan kalian lebih kuat dari dugaanku. Ternyata bukan apa-apa. Benarkah? Ini kesempatan kita, serang. Rakyat Maluku ternyata menyisakan pasukan untuk bersembunyi terlebih dahulu agar pasukan Belanda tidak bisa melarikan diri. Sial, mereka ternyata memancingku. Sekarang bagaimana Mayor? Lihatlah siapa yang terpojok. Sekarang rasakanlah bagaimana penderitaan kami. Peperangan ini pun berhasil dimenangkan oleh rakyat Maluku. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil dan Larrike. Dari kekalahan ini pemerintah Hindia Belanda pun sangat marah. Mereka pun langsung memerintahkan armada besar untuk kembali menaklukkan Maluku pengkhianatan, hingga mereka berhasil menemukan persembunyian pasukan Patimura dan menyergap mereka. Pasukan Patimura yang saat itu tidak siap berperang pun sangat terpojok. Akhirnya aku menemukan kalian. Tidak akan ada ampun untuk kalian. Kali ini jangan samakan aku dengan Mayor Betjes karena aku tidak tanggung-tanggung dalam merencanakan ini.
Apa-apaan ini? Bagaimana mereka bisa tahu persembunyian kita? Sial, apalagi kalau bukan ada pengkhianat di antara kita. Hahaha, itu benar. Sekarang serang mereka pasukan. Jangan panik, tetaplah bertahan dengan semua kondisi ini. Apa kalian pikir hanya ini dapat mengalahkan kami? Peperangan pun kembali terjadi hingga pasukan Pattimura terpojok akibat tidak siap berperang. Diketahui ternyata Kapitan Pattimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Pattimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Tak kusangka mereka akan menggunakan cara ini. Akhirnya aku berhasil memojokkan kalian. Sekarang tangkap mereka. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817 pemerintah Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi pemimpin pasukan Pattimura dengan hukuman gantung, guna mematahkan semangat rakyat Maluku. Mereka juga masih ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga rakyat Maluku. Akibat hal ini pemerintah Hindia Belanda pun semakin berkuasa dan bertindak sewenang-wenangnya, dan membuat keadaan rakyat Maluku semakin sengsara.